Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 5 semester 2, pelajaran 7, Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah, part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, kali ini kita masih berada di pelajaran 7 dengan topik Mari Mengenal Rasul Allah. Pada video pembelajaran kali ini, poin yang akan kita bahas adalah mengenai Rasul Ulul Azmi. Nah, apa itu Rasul Ulul Azmi? Nah, nanti akan kita bahas anak-anak. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Nah anak-anak, apa itu Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Sementara al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, Rasul-Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada 5 orang, yaitu yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya yang taat. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satu keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihi salam yang paling masyhur adalah ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Beliau pun memenuhi perintah tersebut, dan oleh karena ketaatan dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengganti sembelihan tersebut menjadi seekor kibas atau kambing. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Cobaan yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam amat berat. Selama berdakwah, Nabi Musa alaihi salam harus menghadapi raja yang begitu kejam dan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, yaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam tetap mensyiarkan tauhid dan melawan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya hingga ke Laut Merah. Allah memberikan pertolongan dengan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat yang bisa membelah lautan. Singkat cerita, Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya yang taat bisa lolos dari kejaran tentara Fir'aun yang Allah tenggelamkan di Laut Merah. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja tanpa ayah. Keajaiban ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkat ke alam gaib. Dalam potongan ayat dari Quran surat An-Nisa ayat ke-157, Allah berfirman, "Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihi salam yang tersalib." Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang pendendam. Beliau tidak pernah membalas perbuatan-perbuatan buruk yang pernah beliau terima. Sebaliknya, beliau selalu berbuat baik dan mendoakan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok yang sangat jujur dan penuh kasih sayang kepada siapapun. Nah anak-anak, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Yang pertama, sikap terpuji para rasul. Para rasul Allah selalu memberikan contoh sikap terpuji atau akhlak mahmudah kepada umatnya. Para rasul Allah selalu bersikap jujur, pemaaf, tekun, pemurah, penyayang, dan lain sebagainya. Para rasul Allah juga adalah makhluk yang terjaga dari segala macam dosa. Kita sebagai umat rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW juga harus berusaha untuk selalu bersikap terpuji dan menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua yaitu sikap terpuji para rasul ulul azmi. Dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-53 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Anak-anak, sikap terpuji dari ayat tersebut terdapat dalam kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Para rasul ulul azmi adalah 5 rasul pilihan yang mendapat tantangan serta penderitaan yang paling berat. Akan tetapi, mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Lalu yang ketiga adalah meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulul azmi. Berikut ini adalah contoh perbuatan meneladani Rasul ulul azmi. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar, lalu teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah, serta teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Setelah mencermati penjelasan Pak Asrori tentang Rasul Ulul Azmi, sekarang giliran anak-anak untuk mengerjakan tugas yang ada di samping ini. Nah, silakan anak-anak menjawab soal yang ada di samping. Dikerjakan di buku tulis anak-anak masing-masing. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 5 semester 2, pelajaran 7, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.